Jadi sekali lagi selamat kepada semua. Hari ini hari terakhir. Selamat kepada anda. Cuma saya nampak tadi anda sudah dapat banyak info daripada top 10 international, top 10 Malaysia dan top 10 international. Ini sejarah buat anda. Ini kali pertama agen Bolten dapat direct info daripada top 10 international. Kali pertama, tidak pernah buat di mana-mana. Khusus untuk anda, okey? Jadi saya tidak banyak waktu, okey? Jadi saya mau langsung ke perkara yang lebih penting lah, poin-poin yang lebih penting. Pertamanya, ini anda dalam ruangan ini adalah orang yang akan menentukan suksesnya Bolten di Indonesia. Anda hari ini, tidak ada orang lain. Tidak ada orang lain. Kerana semua yang di luar sana itu, sukses mereka ditentukan oleh anda juga. Sukses kita di sini ditentukan oleh anda hari ini, di Indonesia ini terutamanya. Jadi sudah pasti anda adalah leader yang anda harus punyai mindset dan cara kerja yang benar. Kerana anda adalah leader, anda adalah orang yang akan menentukan besar mana suksesnya kita di Indonesia ini. Jadi saya mau beri anda apa yang anda perlu fikirkan dalam fikiran anda dan apa tindakan yang anda harus lakukan. Ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Sebelum ini saya juga seperti anda. Saya juga leader seperti anda. Kalau orang bilang ini masalah ini, masalah itu dalam network, dalam bisnes ini, saya sudah lalui semuanya. Saya sudah lalui semuanya. Yang kecil, yang besar, semua saya sudah lalui. Saya juga pernah tidur di mobil di tepi jalan. Itu biasa. Saya pernah naik bis untuk ke acara buat bisnes. Itu biasa. Saya pernah tidur di stesen bis. Biasa. Dulu. Itu prosesnya. Kita harus lalui proses itu. Jadi saya hari ini, apa yang saya kena share ini adalah pengalaman saya daripada nol, daripada bawah itu. Bukan saya seorang anak orang kaya. Okey, bukan saya ni sudah lahir sudah kaya dan orang tua saya orang kaya, jadi saya ada wang, saya buat bisnes Bolten ini, tidak. Ini bisnes ni benar-benar daripada nol, daripada pengalaman sebelum ini. Okey, jadi pertama saya mau share tentang prinsip seorang leader yang mau sukses dulu. Saya anggap saya hari ini adalah juga leader seperti anda. Saya bukan CEO sekarang. Saya bukan founder sekarang ini. Saya leader seperti anda. Jadi kalau saya bilang lebih ataupun saya share apa-apa yang di luar, saya akan share di luar sebagai seorang CEO. Kalau CEO kadang-kadang ada perkara yang tidak bisa di-share itu. Tapi sebagai seorang leader, nggak apa-apa. Okey, biarlah nanti ini antara leader dengan leader, bukan CEO dengan leader, okey? Jadi yang pertamanya, sebenarnya semua orang saya percaya ingin sukses dalam hidup. Dan hari ini untuk sukses itu harus ada kenderaannya, harus ada platformnya, harus ada caranya. Benar ya? Dalam bisnes network marketing ni ada caranya. Kalau anda buat bisnes lain, caranya beda. Kalau buat dalam bisnes ini, harus ada caranya yang harus kita lakukan. Cara dan mindset kita itu harus benar. Okey? Sebab dalam bisnes ini, pertamanya saya selalu kata perkara paling penting adalah mindset dan kita harus ada prinsip. Faham prinsip ya? Prinsip itu pegangan kita. Prinsip ini tidak bisa dirubah sebenarnya. Prinsip ini seperti ini adalah satu perkara wajib. Kalau di dalam mobil itu dia seperti gear. Ya. Gigi. Kan? Jadi kalau mau ke depan begini, kalau mau ke belakang begini, kan? Jadi
prinsip itu tidak bisa dirubah. Di mana-mana mobil pun sama aja. Benar tak? Sebab itu dalam hidup kita pun sama. Kalau mau bersukses, harus ada prinsip yang sama. Saya nak, okey Pak Balan, 5 prinsip ini. Saya selalu share ini 5 prinsip. Ini kali pertama share di Indonesia untuk 5 prinsip sukses ini. 5 prinsip untuk menjadi orang sukses dalam bisnes ini. Dalam bisnes ini. Okey, yang pertama, ini perkara paling penting. Dalam diri anda, dalam otak anda, dalam diri anda, hanya ada Volten sahaja. Tidak boleh, tidak bisa ada lagi perusahaan lain dalam diri anda. Ini kalau anda mau sukses besar. Ini kalau anda mau sukses besar dalam hidup anda. Tidak sekarang ini dan sampai lepas ini, tidak boleh ada perusahaan lain dalam diri anda. Dalam otak anda tidak boleh. Dan dalam diri anda. Harus satu aja, hanya Volten saja. Kerana apa? Kerana kalau anda hanya ada Volten ini dalam diri anda, fokusnya lain. Kalau anda ada lagi perusahaan lain, fokusnya sudah beda. Anda lihat apa top 10 tadi. Mereka lakukan berapa perusahaan untuk dapat sukses yang besar begitu? Berapa banyak mereka lakukan? Berapa perusahaan yang mereka lakukan? Jalankan. Satu aja. Kak Tun, Datin dan lain-lain dapat, Mr. Murti dapat income yang besar hanya dari satu perusahaan. Bukan daripada 10 perusahaan. Jangan fikir saya di sini satu perusahaan bisa dapat 10 juta. 10 perusahaan saya dapat 100 juta. Ada begitu? Tidak ada di dunia ini yang bisa sukses begitu. Jadi anda hari ini harus fokus satu aja. Dan hanya diri anda yang tahu. Anda tak, ini kadang-kadang saya buat ini aja, saya tidak fokus lain. Tapi kalau anda laku yang lain pun, itu orang lain tidak tahu. Tapi anda sudah tidak fokus dan tidak jujur. Kena harus jujur pada diri. Harus satu. Kalau ada orang lain mau prospecting, tak apa-apa. Saya sedang sibuk dengan Volten. Masa saya hanya untuk Volten aja. Jadi saya tidak ada masa untuk perusahaan lain. Untuk dengar yang lain. Harus begitu. Dan sampai anda kena lakukan ini, sampai kalau orang lihat anda, orang akan nampak Volten. Lihat Ustaz, oh ini Volten ini. Lihat Kang Nobat, ini Volten. Begitu. Lihat Pak Andang, ini Volten. Jadi sampai orang lain di luar sana tidak berani untuk dekat anda untuk share. Kalau mereka datang, mereka cari naas. Benar ya? Faham tak? Kalau mereka datang, mereka cari masalah mereka. Sebab anda harus ada magnet yang kuat. Magnet ni ada dua, menarik dan menolak. Benar ya? Kalau disama, dia akan menolak kan? Kalau yang ni, dia akan menarik. Jadi anda harus ada jadi magnet dalam diri anda supaya kalau orang yang melihat anda datang dekat sahaja, dia pasti anda akan tarik dia. Sebab itu, anda harus, dalam diri anda harus ada pilih satu aja. Okey? Jangan ada yang lain-lain lagi. Sebab kalau mau sukses memang begitu. Seperti lihat tadi, kalau orang lihat anda, dia akan nampak Volten. Tapi kalau anda mau sukses besar lagi, orang lihat Volten akan nampak anda. Setelah itu. Seperti mana sekarang anda lihat top leader, orang lihat Volten, dia akan nampak Kak Tun, Datin, dia akan nampak Murti, dia akan nampak ini. Di Indonesia juga anda harus fight sampai begitu. Tapi untuk dapat begitu, anda harus buat dulu, orang lihat anda nampak Volten. Okey? Jadi satu aja. Jadi prinsip pertama, hanya satu. Benar ya? Hanya satu. Okey, yang keduanya. Seperti mana kita bilang tadi. Ini adalah bisnes anda. Bukan bisnes upline anda. Anda hari ini leader, benar ya? Banyak orang dia bilang, dia ingat apa? Oh ini, nanti saya lakukan. Upline kan dapat komisi. Jadi saya harus bergantung kepada upline.
pada leader saya. Ini bisnes anda. Kalau anda masih lagi berharap kepada orang lain, anda tak akan bisa sukses besar. Tak akan. Nanti tunggu, kenapa upline tidak buat acara, kenapa tidak ada buat BSS, kenapa tidak ada training. Sekarang ni anda harus ingat, anda sudah tidak ada upline lagi. Benar? Anda harus ingat begitu. Anda tidak ada upline. Bagaimana kalau anda hari ini tinggal dibuang di satu pulau, tidak ada sesiapa, begitu? Anda harus hidup, benar ya? Tanpa bantuan sesiapa. Bagaimana? Sudah pasti anda akan lakukan apa saja. Jadi di sini kebanyakan masalah utama kita yang gagal kerana banyak orang hanya akan mengharapkan orang lain untuk dia sukses. Sebab itu masalah utama dalam diri setiap leader sebenarnya. Ini virus sebenarnya. Saya masih ada orang lain. Saya masih boleh harap. Itu yang masalah besar untuk anda sukses sebenarnya. Jadi anda tidak akan rasa ada kreativiti, tidak akan ada usaha untuk anda lakukan sendiri. Sebab anda masih bergantung kepada orang lain. Jadi semua saya harap ini, yang datang 20 orang lebih ni, anda prinsip, jangan fikir anda ada upline. Fikir lakukan sendiri. Ini bisnes anda. Lakukan lebih daripada apa yang diperlukan. Sebagai leader yang mau sukses besar, anda kena lakukan lebih daripada apa yang diperlukan. Contoh, mau naik gold, bermula dengan silver, harus sponsor 10. Anda sponsor 100. Benar ya? Mau naik platinum, mau naik gold, harus ada 8 RP. Anda buat 80 RP. Bukan 1 bulan. Dia kan persyaratan 1 bulan. Anda buat setiap bulan. Begitu kan? Jadi anda kena fikir lebih daripada apa yang diperlukan. Kalau ada acara, fikir, setiap minggu harus ada acara. Harus ada program BSS. Itu biasa, tapi kalau fokusnya ataupun leader anda, ataupun tim anda, ataupun perusahaan lakukan sebulan sekali, seminggu sekali, anda lakukan seminggu 2 atau 3 kali, 4 kali. BSS seminggu 4 kali. Saya pernah lakukan BSS sebulan 20 kali. Saya pernah. Di setiap kota, hari ini di kota ini, besok saya ke kota ini, lusa. Jadi cuma ada 10 hari itu untuk, mungkin ada satu kota tu dia punya selangnya 2 hari gitu. Saya putar aja langsung. Saya pilih 5 kota. Saya pilih 4 kota. 4 kota yang besar. Saya pilih 4 kota yang betul-betul potensi. Setiap minggu saya pasti ada di kota itu. Setiap minggu. Saya buat BSS setiap minggu. Bermaksudnya setiap hari saya ada 4 kali. Benar ya? Trainingnya lagi semua. Saya buat gitu. Memang hasilnya sangat beda. Tak, sekarang ni, ini bisnes anda. Apa yang menghalang anda untuk buat BSS seminggu 4 kali? Apa yang menghalang anda? Siapa yang menghalang anda? Enggak ada. Diri anda yang menghalang anda sebenarnya. Anda fikir, sulitlah begini, susahlah nanti. Itu semua kita fikirkan. Benar ya? Tidak ada orang menghalang anda untuk lakukan seminggu berapa kali pun sebenarnya. Jadi hari ini bisnes anda. Sebab tu anda kena fikir, kalau anda enggak pandai, enggak tahu, present, apa kena buat? Apa harus anda lakukan? Kalau tak tahu, apa harus lakukan? Belajar. Siapa yang menghalang anda untuk belajar? Tidak ada orang yang menghalang anda untuk anda belajar apapun. Benar ya? Diri anda saja yang selalu menghalang anda. Selalunya begitu. Benar ya? Ini pengalaman saya. Saya lakukan begini, di bulan pertama saya lakukan. Setiap perusahaan, di hari pertama saya masuk, minggu pertama belajar sampai pandai. Sampai faham semua. Seminggu yang pertama aja waktu saya ada. Setelah itu saya lakukan presentasi, lakukan, buat program semua.
bulan pertama, ini pencapaian saya. Kenapa? Saya bukan hanya share ini, info ini, hanya tidak ada buktinya ataupun tidak ada, kalau orang Malaysia bilang, omong kosong gitu. Kan? Buktinya bulan pertama di perusahaan sebelum ini, income saya 70 juta. Bulan pertama. Di dua perusahaan sebelum ini. Perusahaan sebelum itu pun sama. Bulan pertama 70 juta. Bulan yang kedua 100 juta. Lebih. 35 ribu. Bulan yang ketiga lebih 150 juta. Bulan yang keempat 300 juta. Ini yang saya lakukan. Tapi saya lihat di sini, tu bilang ini peluang ini, platform ini, Volten ini jauh lebih baik daripada apa yang saya buat sebelum ini. Jauh lebih baik. Sebab tu saya ingat, kalau saya leader di Volten, kalau saya leader di Volten, saya akan number one sampai kapan pun lah. Anda akan jauh, nak kejar, nak sampai ke saya tu sangat jauh. Masalahnya, kenapa anda tak bisa sampai tahap itu? Sebab tindakan itu. Bedanya adalah tindakan anda itu. Saya bilang tadi, kenapa anda tak bisa buat seminggu 3-4 kali VSS? Itu yang saya buat. Sebulan 20 kali itu hasilnya sebenarnya. Saya dalam masa 10 tahun itu, saya dapat lebih 40-50 miliar tau, income. Dan anda kena ingat, anda lakukan ini adalah untuk anda sukses. Okey, ini prinsip yang ini adalah Volten adalah bisnes anda. Seperti itu saya bilang tadi, anda harus pikirkan untuk anda yang sukses. Lakukan yang terbaik. Untuk anda sukses dulu, pastikan anda sukses. Sebab dia begini, dalam bisnes ini, kalau anda bisa dapat seperti tadi, anda bisa dapat income 100 juta, 200 juta, 300 juta per bulan. Setelah itu, untuk anda naik lebih tinggi itu lebih mudah sebenarnya. Sebab buktinya, resultnya sudah ada. Anda bisa ketemu siapa teman-teman atau orang yang ni pun mudah untuk anda buat closingnya. Sebab itu anda kena lakukan di peringkat awal ini. 3 bulan pertama, setahun pertama ini kena all out, kena benar-benar. Ini saya pernah lihat, setelah setahun kita di Indonesia, tidak ada yang mendapat penghasilan sehingga yang sebesar itu. 300 juta belum ada. Kenapa? Apa kurangnya? Di mana masalahnya lagi? Seharusnya sudah ada sekarang. Seharusnya sudah ada sebenarnya. Sebab saya melihat banyak lagi leader Indonesia masih mengharapkan perusahaan, masih mengharapkan leader, masih mengharapkan orang lain untuk dia sukses. Okey? Dan banyak orang hari ini, jadi bila anda anggap, saya sikit lagi, baik. Ini adalah bisnes anda, sudah pasti dalam bisnes ini, dalam dunia ini, dalam bisnes ataupun dalam hidup kita ini, perkara yang tidak bisa dipisahkan dari hidup kita adalah masalah. Benar kan? Banyak orang hari ini hanya memikirkan masalah. Dia pikirkan 90% hidupnya pikirkan masalah. Sebab itu masalah tidak akan selesai. Sebab itu di sini, apa yang harus anda pikirkan adalah solusi, bukan masalah. Seorang leader, tugas besar seorang leader, kalau anda mau sukses besar adalah, anda adalah penyelesai masalah. Mau sukses besar, anda kena jadi penyelesai masalah. Faham tak?
Dalam bisnes memang begitu. Kenapa kita bisa sukses besar di Malaysia? Di mana-mana. Kenapa Bolten bisa sukses besar? Kerana Bolten menyelesaikan masalah. Masalah apa? Pertama, produk kita menyelesaikan masalah kesihatan. Benar tak? Bila kita dapat selesaikan masalah, itulah bisnes sebenarnya. Bila semakin banyak masalah yang dapat kita selesaikan, semakin besar income anda. Jadi tugas kita menyelesaikan masalah. Leader adalah menyelesaikan masalah. Kalau leader tak mau selesaikan masalah, anda bukan leader. Kalau anda lari daripada masalah, you are not a leader. Anda bukan leader. Anda kena selesaikan masalah. Ada orang bilang, di Indonesia ini 3 premium, 3 super itu besar. Masalah. Benar ya? Orang yang mau join 3 super itu sulit, besar. Kerana orang Indonesia tak ada wang, dia bilang. Begitu kan? Ini jadi satu masalah. Tapi kalau anda dapat selesaikan masalah ini, income anda akan naik banyak. Anda akan dapat income yang sangat besar. Bagaimana mau selesaikan mau jadi 3 super ini? Sebab itu, pertamanya anda harus fikir orang yang target pasar anda adalah orang yang ada wang untuk join 3 super. Masalah dia adalah anda cari orang yang tidak ada wang. Jadi anda fikir masalah. Di Indonesia ada BMW, ada Mercy, ada Bentley, ada Ferrari, ada Lamborghini, ada. Anda cari orang yang mau beli Ayla, anda tawarkan BMW. Anda tawarkan Mercy. Jadi anda fikir, tidak ada orang mau beli Mercy ya. Tidak ada mau beli sebab target pasar anda salah. Jadi anda harus selesaikan masalah ini dengan bagaimana? Cari orang yang ada wang. Benar tak? Ada perusahaan lain kalau lihat, lagi besar. Kan? Kalau mau kosnya, modalnya lagi besar. Paketnya lagi besar pun. Kenapa mereka bisa sukses? Kerana mereka dapat selesaikan masalah itu. Okey, jadi seorang leader harus fikir dan cari cara nak selesaikan. Harus selesaikan masalah itu. Bukan lari daripada masalah itu. Apa masalah yang anda dalam tim anda harus selesaikan. Bagaimana mau naik goal? Masalah juga banyak macam. Setiap bulan. Ada orang bilang mau naik goal, masalahnya omset setiap bulan. Bisakah omset itu bulan ini 10 set, bulan depan 10 set? Ada orang tanya saya begitu. Kenapa setiap bulan harus 40 set? Kerana dengan cara itu sebenarnya, kalau semua orang dapat lakukan begini, pertama income anda akan konsisten, lebih konsisten. Yang kedua, untuk anda naik peringkat itu, naik ke level itu, dia lebih cepat setelah itu, lebih cepat besar RP-nya dan level anda itu. Sebab hari ini, kalau dalam marketing plan, masalah, ini saya cerita masalah. Perusahaan telah selesaikan banyak masalah anda dalam marketing plan. Dalam business network marketing. Benar tak? Masalah tutup point. Sudah tak ada masalah. Benar tak? Masalah level. Sudah tak ada masalah. Siapa pun sukses dalam 4 tim anda bisa naik. Bukan direct. Bukan di level sampai level ke-5, ke-10 saja. Benar tak? Masalah pengiriman produk. Tak ada masalah. Semua banyak perkara yang perusahaan sudah selesaikan untuk anda sebenarnya. Kenapa kita bisa sukses? Kerana untuk marketing plan juga saya fikirkan apa masalah sebenarnya. Dan
bagaimana solusinya. Itu yang kita lakukan dan hari ini nampak suksesnya. Tapi untuk diri anda juga harus tahu dan sanggup untuk selesaikan masalah tim anda. Faham? Jadi, sebab ini bisnes anda. Ingat satu, bisnes ini, siapa yang sanggup selesaikan masalah itu, dapat selesaikan masalah itu, orang itulah yang akan sukses sebenarnya. Jangan jadikan masalah itu untuk menjadi penghalang untuk kita sukses, untuk kita ke depannya, untuk kita lebih sukses sebenarnya. Itu yang prinsip sebelum yang seterusnya prinsip ni prinsip Bolton bisnes saya. Kena anda, ini adalah bisnes anda. Seterusnya ikut arahan. Okey, tujuan ini, strategi ini adalah bos anda. Orang yang memberi arahan kepada anda adalah strategi kita. Bagaimana anda mau naik gold, bagaimana mau naik ke platinum, bagaimana mau naik ke diamond. Ini strategi ataupun fokus ataupun kita punya tujuan kita itu. Saya mau naik bulan depan atau dalam 2 bulan ni saya mau naik platinum. Apa strateginya? Kena follow itu, kena buat dan anggap itulah bos anda. Bukan leader. Bukan Pak Balan, bukan Coach Eddie, bukan saya, tidak. Bos anda adalah matlamat anda. Sebab bila matlamat ada dalam diri anda akan sentiasa dipush, dia akan ditolak anda untuk anda lakukan yang terbaik sebenarnya. Banyak orang hari ini, dia lakukan ni untuk hanya kerana dipaksa oleh orang lain. Bila anda rasa dipaksa oleh orang lain, bila tidak ada orang itu, anda akan stop. Benar ya? Alasannya, upline saya jauh, upline saya tidak bantu, upline itu. Sebab anda tidak ada matlamat sendiri. Harus ada matlamat yang jelas. Jelas tu bagaimana? Bulan ini, setiap bulan harus ada dicatat itu berapa income yang anda mahukan. Berapa RP yang anda inginkan. Bulan ini mau 100. Letak 100 dan cari cara bagaimana untuk dapat 100 RP. Harus jelas. Bulan depan saya mau 200. Cari cara bagaimana mau dapat 200 RP. Saya lihat di sini ramai yang kalau dapat bulan ini 20 lah. Kalau dapat 30 lah. Tidak ada matlamat yang jelas anda hari ini sebenarnya. Siapa ada set target? Untuk bulan Juli berapa RP? Agustus berapa RP? September berapa RP? Sampai Disember. Siapa ada catat? Siapa ada tulis? Tujuan yang jelas. Tujuan siapa? Ada? Berapa orang aja ada? Patutnya anda hari ini leader semua kena ada target itu. Dan kalau tidak capai, kena cari kenapa saya tidak capai bulan ini. Saya target 100, kenapa tak sampai 100? Mungkin programnya kurang, acaranya kurang, coaching ataupun apa-apa kena cari dan kena lakukan. Untuk bulan depan harus capai berapa yang anda inginkan. Sebab itu anda kena letak matlamat anda ni, tujuan anda ni adalah bos anda. Orang yang memberi arahan kepada anda. Faham Ini prinsip dalam diri kita. Sebab tu kalau anda prinsip ni, anda tidak perlu orang lain yang menyuruh anda, yang paksa anda, tidak perlu. Anda kalau ada event contoh, ada Grand BSS, anda orang yang paling awal untuk tentukan berapa tim anda ada dalam event itu. Event ada 500 orang, tim saya harus ada 100. Bukan tanya tim. Bukan tanya grup anda, siapa mau datang. Tidak, anda yang tentukan. Tim saya harus ada 100. Sebab bulan ini, saya target saya mau dapat 100 RP. Tim saya dalam event ini harus ada 100 orang.
Jadi baru anda kumpulkan tim dan tentukan kamu berapa orang, harus begitu. Ini seorang leader sebenarnya, baru seorang leader. Bukan tunggu apa yang anda tanya. Tiketnya berapa? Mau tiket berapa? Minta gratis lagi. Minta gratis lagi. Kalau anda fikir begini, anda tak akan sukses. Tidak akan sukses besar. Sampai kapan pun begini aja. Dan lakukan lagi. Coaching. Harus ada coaching. Maksudnya, orang-orang yang sudah gabung itu, anda harus kumpulkan untuk anda sendiri buat coaching. Setiap grup. Setiap orang. Harus ada timnya. Supaya anda bisa untuk fahamkan mereka. Sebenarnya apa bisnes dan bagaimana mau lakukan. Okey, harus ada matlamat yang jelas. Okey, next. Sebelum. Okey. Bila kita ingin sukses ini, sebenarnya bila kita ingin sukses, selain daripada ilmu yang kita kena ada, kita harus hard work. Okey, work hard. Hard work, kan? Paling penting adalah kita harus ada etika yang baik dalam diri kita, niat kita. Cara kerja kita itu harus mengikut etika yang benar. Banyak orang hari ini dia mau sukses, tapi dia fikir dia bisa lakukan apa saja untuk sukses. Tidak. Sebab dalam hidup kita harus ada undang-undang, harus ada peraturannya. Dalam sukses pun, untuk sukses sama. Walau bagaimanapun mau sukses, harus follow peraturan, harus ikut peraturan. Okey? Antaranya, kita harus lakukan cerita dengan benar. Kita harus sampaikan perkara yang benar sahaja. Banyak orang mau sukses, mau closing premium. Nanti ceritanya itu, kamu join aja, nanti saya letakkan orang di bawah kamu. Benar tak begitu? Itu benar tak? Tidak. Kamu gabung, tapi premium, nanti saya letakkan 10 orang di bawah kamu. Itu janji yang biasanya tidak dapat ditunaikan. Tidak benar itu. Konsepnya bukan begitu. Ataupun pengaruhi orang lain. Oh, kamu sudah join di sana. Kamu ikut saya akan bantu kamu. Kamu daftar, key in, ataupun daftar titik yang baru. Nama kucing. Ini tidak benar begitu. Benar ya? Kalau anda buat begini, anda tidak akan sukses. Tambah pula ada kasus yang jual murah, jual di itu. Anda tahu. Kadang-kadang anda tidak lakukan. Tapi anda tahu tim anda lakukan dan anda tidak ambil apa-apa tindakan, itu juga prinsip yang tidak benar sebenarnya. Anda takut, kadang-kadang takut apa? Nanti saya Takut berhenti. Ya, takut dia berhenti, omsetnya, CB-nya tidak ada nanti. Kita harus percaya. Kalau kita lakukan yang benar itu, rezekinya itu, apa yang kita lakukan itu akan dipermudahkan. Percaya pada rezeki. Kadang-kadang kita takut kehilangan orang yang kehilangan omset. Kita sangat takut. Kita leader. Ya. Kita kena percaya satu, rezeki itu daripada siapa? Bukan daripada orang itu sebenarnya. Kita laku yang benar aja. Kita fikir follow yang benar aja, ada etika yang bagus, insya-Allah kita akan dipermudahkan. Prinsip yang ini harus dipegang. Yang benar tetap benar. Yang salah tetap salah. Walaupun kalau kita ambil tindakan kepada orang yang itu dia merugikan kita. Kita fikir dia merugi. Tak apa-apa. Tetapi rezeki yang lebih besar yang kita akan dapat selepas itu. Kalau kita jalankan dengan cara yang benar. Dan kalau semua leader dan ejen Bolten ni melakukan follow
peraturan dan cara yang benar, saya yakin insya-Allah Volten akan berkembang lebih besar dan berkembang dengan jangka waktu yang lebih lama. Kita boleh pergi lebih jauh sebenarnya. Sebab ini yang banyak perusahaan besar, banyak perusahaan yang tutup. Banyak perusahaan yang tidak bisa berkembang kerana leader-leadernya, ejen-ejennya tidak benar. lakukan perkara yang tidak benar banyak. Dan dibiarkan. Sebab itu kalau kita ambil tindakan, perusahaan kita ambil tindakan, itu ada perkara yang tidak benar sebenarnya. Ada orang kena terminate, dia bilang. Ada orang, kat Malaysia banyak juga kasus begini. Ada orang kena terminate. Dia bilang, oh nanti perusahaan ni tidak adil kena terminate. Kita ada ratusan ribu ejen. Kenapa kita tidak terminate yang ratusan ribu itu? Kenapa setiap hari kita buat event prospecting, cari orang baru? Mana mungkin kita suka-suka terminate? Kita mahu semua orang buat, lakukan bisnes ini, benar kan? Tapi orang yang salah itu yang kita ambil tindakannya. Jadi daripada awal ni, semua orang, hari ini semua leader ini harus faham dan ada prinsip ini. Yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Dan semua orang harus lakukan dengan cara yang benar. Okey? Jadi ini prinsip ini penting untuk menentukan kita bisa sukses besar dan untuk menentukan umur kita di Volten di Indonesia ini. Kalau kita mau umur panjang untuk Volten ini, sekarang, mula dari sekarang harus kita jalankan dengan benar. Semasa kecil ini harus benar. Macam anak juga, kalau kecil sudah tidak ikut peraturan, besar jadi maling. Macam tu kan? Jadi dari kecil ini, kalau sudah besar, wah sudah sulit kita membetulkan. Daripada sekarang. Okey? Jadi saya sangat berharap semua orang akan ikut cara yang benar. Okey, seterusnya, bila cakap ni percaya pada rezeki. Tetapi sebelum percaya pada rezeki ini, pertama, usaha itu harus maksimum. Maksimalkan usaha anda. Jangan duduk di rumah, doa saja, tunggu rezeki jatuh daripada langit. Tunggu bulan ni dapat 100 Rp. Doa aja. Tak mungkin. Usaha harus maksimal. Usaha harus lebih daripada apa yang diperlukan tadi saya bilang tadi. Kalau orang biasa buat 1 minggu, biasa 1 kali, anda buat 4 kali. Sudah pasti hasilnya 4 kali lipat untuk anda dapat. Usahanya harus maksimal. Yang ketiga, seterusnya istiqomah. Maksudnya lakukan bukan bulan ini aja, seminggu 4 kali. Semangat ni, pulang ni nanti, 1 hari 4 kali biasanya. Bukan seminggu 4 kali. Pagi BSS, petang BSS, malam BSS. Selepas seminggu demam, sakit, lepas tu langsung stop. Bukan begitu. Istiqomah. Buat jadual dan istiqomah. Terus menerus. Setiap bulan. Bukan 3 bulan. Sampai setahun, 2 tahun. Teruskan. Ada lihat. Top-top leader. Macam tadi. Kak Tun, Datin, Puan Azli, semua top leader ini masih lakukan BSS lagi. Sudah 4 tahun. Okey, dan lakukan ini dengan rasa happy. Itu penting. Bukan tertekan. Kita rasa ini enjoy. Kita buat bisnes ini, kita lakukan bisnes ini enjoy. Sebab tu saya datang ke sini. Memang ada urusan training, tapi saya rasa saya datang sini macam saya mau liburan, mau jalan-jalan kan. Saya ke mana-mana begitu. Sebab tu setiap minggu saya bisa ke mana-mana. Satu lagi saya heran. Saya pun sebab tu, saya pun kena terus istiqomah dan lakukan banyak program. Kalau saya mau duduk di rumah, hari-hari saya bisa duduk di rumah. Tak perlu ke mana-mana pun. Tak perlu datang ke sini, tak apa-apa. Tak perlu pergi Cambodia, pergi Laos, pergi Thailand, pergi India, tak perlu. Saya duduk di rumah. WA kan ada grup. Kita ada grup top management. Saya beritahu Pak Balan, ini acara begini, ini acara begini. Sudah.
Tapi kenapa saya masih lagi ke mana-mana? Setiap minggu, tidak ada miss setiap minggu. Kerana saya tahu untuk Bolten sukses besar, saya harus buat lebih dari apa yang diperlukan. Yes. Dan kerana saya tahu, saya mau tunjuk bahawa untuk sukses itu harus lakukan begini sebenarnya. Dan saya mau jadi contoh itu sebenarnya. Kalau saya bilang itu, saya ada program. Kalau anda lihat setiap minggu, berapa banyak program yang saya lakukan, saya join, saya buat. Banyak. Saya sebagai CEO founder lakukan begitu. Anda sebagai orang baru, kalau masih duduk di rumah mau sukses itu satu perkara yang Bolten sekarang sudah ratusan ribu ejen pun saya masih buat begitu. Anda kalau masih baru ada 10-20 orang ejen, Anda duduk di rumah itu agak sangat keterlaluan sebenarnya. Ya. Sebab apa? Kesempatan dalam hidup kita yang terbaik itu sekali aja sebenarnya. Kalau anda siarkan kesempatan itu sangat rugi. Sebab bila kita buat bisnes ini, anda kena anggap bukan anda hanya ingin sukses dalam Bolten. Anda kena fikir anda mesti sukses dalam hidup anda. Kalau daripada hari ini anda lihat, anda dah tahu platform ini, apa yang kita ada ini adalah yang terbaik yang pernah kita lakukan, yang pernah kita dapat sebenarnya. Sebuah perusahaan yang terbaik yang pernah kita dapat sepanjang berpuluh tahun kan. Jadi seharusnya kita menghargai dan lakukan semaksimalnya. Usahanya harus konsisten. Setelah itu barulah kita tawakal. Tawakal ini kita berserah. Kita dah harus semua lakukan maksimal istiqamah, baru kita berserah. Dan yang lebih pentingnya hari ini, setelah itu kita harus bersyukur. Bersyukur itu bukan berhenti di situ. Oh cukup, bulan ini 10 juta, alhamdulillah cukup. Bukan berhenti di situ. Anda harus sepatutnya berhenti, ataupun sepatutnya lah, setelah anda kena lakukan dan dapat semuanya. Dapat semuanya, itu anda harus bersyukur besarnya adalah setelah anda redeem sampai 10,000 Rp itu. Sebab itu di sini prinsip ini 5 prinsip yang harus setiap orang mau sukses harus ada. Dan harus lakukan supaya sebagai leader dia kena tunjuk contoh yang baik kepada network di bawah anda. Anda kena lakukan dulu, bukan hanya memberi arahan orang lain yang lakukan. Prinsip, 5 prinsip untuk sukses ini. Jadi inilah yang saya lakukan sepanjang saya berada dalam industri network marketing ini. Ini yang saya lakukan yang menyebabkan saya dapat 10 tahun itu puluhan miliar, 50 miliar lebih. Dan ini yang saya lakukan yang menyebabkan hidup saya, keluarga saya semua berubah. Apa yang menghalang anda untuk lakukan ini? Saya tanya anda semua. Tidak ada siapa yang menghalang anda sebenarnya. Apa yang menghalang anda untuk anda redeem 10,000? Apa yang menghalang anda untuk anda dapat setiap bulan 500 Rp, 1000 Rp? Apa yang menghalang anda? Tidak ada. Tidak ada yang menghalang anda. Yang menghalang anda adalah diri anda sendiri. Jangan salahkan orang lain kalau anda tidak ada dapat Rp.
Jadi saya harap sekali lagi anda tanamkan 5 prinsip ini dalam diri anda dan ambil tanggungjawab. Setiap leader hari ini ambil tanggungjawab sebagai individu, sebagai leader. Okey? Tapi yang lebih pentingnya hari ini, selepas ini adalah bagi saya, bagi kita semua sebagai ingin menjadi sukses besar dalam bisnes ini, sudah pasti satu perkara, kalau kita mau sukses di mana pun, terutama di Indonesia ini dan di mana negara pun, kita harus bersatu. Kita harus ada teamwork yang kuat. Unity. Sebab kita hari ini bukan berlawan sesama sendiri. Tantangan besar kita adalah di luar sana. Dengan perusahaan lain, dengan orang lain, bukan dengan sama-sama kita. Kadang-kadang orang fikir begini. Kita fikir, oh, kalau kita dapat lawan dengan ataupun jatuhkan leader lain dalam tim kita itu, kita bisa sukses. Oh, dia naik sudah top number 1. Saya harus jatuhkan dia supaya saya naik number 1. Banyak orang fikir begitu. Tetapi, kalau sesiapa pun jatuh, sesiapa pun tidak sukses, belum tentu kita akan sukses. Sukses itu bukan ditentukan oleh orang lain yang gagal, tidak. Kalau orang lain gagal pun belum tentu kita sukses. Kalau orang lain sukses banyak, itu akan membantu kita kuat untuk kita lebih sukses. Ramai ni. Kalau di Indonesia ini, sekarang ini, bayangkan ada 100 orang yang punya penghasilannya 1 ke 2 M satu bulan. Kan senang kita mau sukses. Kita ketemu orang, ada ni, di Bolten, satu perusahaan yang ada 100 orang, ada income 1 M. Kan ramai orang mau gabung kita. Kalau kita fikir, oh jangan bagi ada orang sukses. Kan sulit kan kalau kita nak buat. Kalau orang tanya kita, Bolten sudah lama, siapa yang sukses? Belum ada. Ada orang nak join dengan kita? Tidak ada. Sebenarnya, sideline kita, grup lain yang sukses itu akan membawa rezeki pada kita juga sebenarnya. Jadi kita doakan bersama supaya semua orang bisa sukses. Walaupun dia bukan dalam grup kita. Kalau nggak ada grup lain, sulit kita untuk kita. Sebab itu hari ini kita kena duduk bersama. Kita kena dalam satu tim. Perjuangan kita yang besarnya adalah memastikan Bolten menjadi perusahaan yang terbaik di Indonesia. Amin. Itu perjuangan bersama kita. Dan satu hari nanti Bolten akan menjadi nombor 1 di Indonesia. Itu perjuangan dan matlamat bersama kita. Amin. Saya selalu kata, kenapa ni? Adakah saya mau jadikan Bolten nombor 1 ni untuk diri saya? Tidak. Kalau Bolten jadi nombor 1 di Indonesia, anda hari ini yang sama-sama berusaha untuk menjadi Bolten nombor 1, anda di mana sebenarnya? Semasa itu. Siapa anda semasa itu? Sebab tu saya mahu Bolten jadi nombor 1, kerana kalau jadi nombor 1, pasti ramai, banyak ejen dan leader ini akan sukses besar. Mau jadi nombor 1. Saya pun ada juga matlamat dan ada membuat survey. Ada membuat, kita cek nombor 1 omset berapa. Nombor 1 di Indonesia tu omsetnya berapa. Jadi kita harus melebihi dia. Benar ya? Coach Eddie ya? Nombor 1 omset di Indonesia berapa? Berapa M? 1 trilion per bulan. Jadi kalau mau jadi nombor 1 harus 1 trilion lebih baru jadi nombor 1. Bayangkan kalau omset kita begitu, anda berapa anda dapat? Berapa komisi anda? Berapa RP anda? Benar ya? Benar. Berapa mobil yang anda dapat? Dan saya percaya apa yang kita ada sekarang ini, produk, sistem, apa yang kita ada sekarang, kita bisa capai satu hari nanti, satu masa nanti.
Dan usaha itu kita jalankan. Saya bukan hanya mau nombor satu hanya ngomong aja, cakap aja, tidak ada usahanya, tidak ada tindakannya. Kita lakukan sekarang banyak. Antaranya banyak produk baru yang akan masuk di pasar Indonesia ini. Di sini. Kita akan buka banyak cabang baru lagi. Yang terbaru Jogja. Itu sudah pasti Jogja. Kerana Pak Andang merajuk dengan saya. Selama nak buka dia tak WA saya. Dia kata selagi belum buka Jogja, tidak mahu WA saya lagi. Benar dia tidak WA saya. Okey, jadi kita sudah confirm kita akan buka di Jogja dan banyak kota lagi sebenarnya. Banyak kota yang kita akan buka. Satu hari nanti pasti. Berapa provinsi? 31. Berapa kota di Indonesia yang besar? Berapa kota? Kurang-kurangnya 30 cabang kita akan ada. Sebab 1 trilion itu. Enggak cukup. Jadi ini tindakan kita. Kita ada pabrik, kita ada warehouse baru yang kita buka, sudah start. Warehouse yang besar. Gudang yang besar sudah, yang mematuhi standard BPOM. Sudah sedia. Kita ada pabrik baru. Jadi ini usaha, tindakan daripada perusahaan. Anda juga harus lakukan tindakan anda. Jadi dua-dua itu harus seiring dan sejalan. Seperti lagu semalam itu kan. La. Apa itu aja. Jangan la aja. Ini lagi. Mau nyanyi ya kan? Nanti simpan nanti. Ya harus begitu, benar tak? Ya. Kita ini leader, ejen dengan perusahaan ni umpama kita kena harus dua-dua seiring. Kena lakukan tindakan bersama. Tugas, tanggungjawab itu kita masing-masing lakukan. Untuk produk Indonesia banyak lagi sedang tunggu. Di Badan POM kita ada kurangnya 3 produk lagi. V-Pro10, V20, VR4 sedang, dan ada produk baru yang kita sedang buat R&D di Malaysia juga. Nanti saya akan umumkan. Nanti kalau saya beritahu nanti asyik tanya aja kan. Kapan masuk. Produk tea tarik baru masuk, tea black tea baru masuk kan. Jangan lupakan. Apa yang belum belanja, Ting? Sekarang. Sudah semua. Yang baru tu segmen apa? Yang baru itu bukan minuman bukan diminum, di luar. Kecantikan. Kecantikan, kehandsoman. Mantap. Bukan dia cantik jadi handsome juga. Okey, di luar. Kita ada beberapa produk skincare ataupun produk lain yang kita sedang ni dan kita akan masukkan. Okey. Jadi ini di pasar barulah. Produk ini punya pasar yang lain daripada apa yang kita ada sekarang. Tapi saya yakin satu produk yang akan membawa omset besar kepada kita setelah ini adalah V-Pro10. Itu akan membuat omset yang besar untuk Bolten Indonesia juga. Kerana V-Pro10 ni untuk orang sihat, bukan untuk orang sakit. Kalau lihat banyak produk-produk slimming ini semua kan, punya omset yang besar. Perusahaan top 10 di dunia ini antara produknya adalah slimming. Weight management punya produk untuk pengurusan berat badan itu, untuk slimming itu. Jadi kita sudah punya produk yang super hebatnya, iaitu V-Pro10 ini. Tengok testimonialnya luar biasa sekali. Rasa enak, minum, bisa dapat hasil yang luar biasa. Jadi saya yakin produk ini sekarang di Badan POM, okey, kalau sudah ada itu akan menaikkan omset terutama di Indonesia dan menaikkan income anda. Jadi kita lakukan ini. Dan ada lagi sebenarnya saya sedang membuat perancangan bersama manajemen Indonesia ini untuk
ada satu konsep baru yang ditambah, bukan diubah, ditambah, yang kita akan mulakan di Indonesia. Konsep Volten baru tapi kita mulakan di Indonesia. Kita start di Indonesia dulu. Kita ada konsep baru tapi kita start di Indonesia. Sekarang kita ada network marketing plus e-commerce, benar ya? Kita akan plus satu lagi konsep. Tak bisa dibocorkan. Tapi kita akan mula prototipenya, startnya di Indonesia. Tunggu tanggal main. Dan konsep ini saya yakin ini adalah konsep long term kita. Dan konsep ini tidak pernah dibuat oleh mana-mana perusahaan multi-level di dunia ini. Ini pasti, nanti anda tunggu aja. Okey? Kita akan mulakan. Waktu yang sesuai nanti kita akan mulakan. Tapi sekarang kita sudah start awalnya itu. Saya minta Coach Hadi dah lakukan tindakan awal itu. Tapi ini surprise sikit lah. Surprise. Dah ready baru kita announce kan. Baru ni. Surprise sikit. Okey. Dan ini, konsep ini saya yakin kita akan bertahan berapa lama pun. Sebab banyak perusahaan yang masalah kita hari ini, bila kita dalam business network marketing ini, apa masalah dia? 20 tahun, 30 tahun, 20 tahun, selepas itu habis. Terjun bebas. Lepas tu nol. Selepas 10-20 tahun kita perjuangkan semua, lepas tu nol. Habis. Kita harus cari perusahaan baru lagi. Benar tak? Yes, pindah terus. Kerana konsepnya dalam network marketingnya memang begitu. Jadi sebab itu dalam Volten sebenarnya daripada awal lagi kita rubah banyak perkara. Sebab itu kita ambil e-commerce dan kita ambil lagi akan masukkan lagi teknologi-teknologi konsep yang bisa kita bertahan lama. Dan saya percaya konsep yang baru ini akan membawa kita omset yang besar, bisa capai apa yang kita target tadi dan bisa jadi nombor satu itu. Kita bisa capai dalam, kita target 5 tahun lah, 5 tahun. 5 tahun. Okey, 2024 insya-Allah akan bermula. Jadi 2029. Yes. Nombor satu di Indonesia. Itu target kita. Okey. Tapi mungkin anda tak akan terfikir konsep ini. Nanti anda akan lihat bagaimana konsep ini akan membawa omset yang tinggi dan long term, konsisten omsetnya. Okey. Jadi ini yang kita lakukan sebenarnya, tindakan-tindakan ini di peringkat saya, tanggungjawab perusahaan kita jalankan dan anda juga harus jalankan tanggungjawab anda. Untuk matlamatnya kita sama, untuk kita sukses, benar ya? Untuk kita mencapai sukses besar dalam hidup kita. Itu matlamat kita. Semua orang sama. Jadi semua orang harus bekerja sama, kerja sama-sama. Okey? Untuk kita capai impian yang besar ini. Anda harus yakin kalau hari ini kita invest, kita tanamkan modal kita ni, kita invest masa kita, waktu kita ini, tenaga kita, uang kita di sini, saya pasti hasilnya suatu hari nanti anda akan dapat hasil yang sangat besar dalam hidup anda. Jadi kita kena fight bersama. Bisa? Bisa. Sanggup? Yakin? Yakin. Jadi sama-samalah kita fight untuk menjadikan Volten yang terbaik dan Volten nombor 1 di Indonesia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.